Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Saringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Di depan kita semua, kali ini ada sebuah box ya. Di sini tertulis power supply. Jadi ini adalah power supply switching, teman-teman, 30 ampere. Di sini tertulis 30 ampere, 12 volt ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada output over voltage protection, kemudian over current protection, short circuit protection, output surge protection, dan inputnya itu 100 sampai 240 volt ya. Kemudian output LED indikator, dan di sini ada for CCTV and electronic equipment. Nah, kita buka saja karena boxnya di sini tidak tertulis ya secara eksplisit gitu untuk tipenya, dalam artian berapa volt berapa ampernya. Di sini hanya tertulis spidol saja 30 ampere. Kita buka saja untuk barangnya seperti apa gitu ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini sih sepertinya ada plastiknya berwarna biru ya, tapi saya nggak tahu nih, mungkin sama penjualnya udah dibuka gitu. Nah, ini seperti ini, jadi mengkilap ya, cukup mengkilap. Nah, di sini ada switch ya teman-teman. Kalau kelihatan nggak? Nah, itu switch. Kalau ke kanan 220 volt, kalau ke kiri 110 volt. Nah, itu untuk input voltage-nya seperti itu. Kemudian, nah di sini ada spesifikasinya, power supply model SPW 360 watt, inputnya AC 110 sampai 220. Outputnya 2 volt, 12 volt, 30 ampere. Jadi ini cukup untuk sebuah radio rig ya teman-teman. Kalau teman-teman punya rig mini atau ya seperti 9.900 gitu ya, 8.900, nah itu pakai ini nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Atau teman-teman punya ICOM atau Yaesu atau Alinco juga bisa sih sebetulnya. Ini menjadi sebuah solusi yang ekonomis gitu, karena ya seperti kita tahu untuk power supply yang besar gitu ya, power supply ya seperti power supply Alinco atau Akai gitu ya, mungkin teman-teman yang senior lebih tahu lah gitu ya, senior dalam bidang radio gitu lebih tahu, itu harganya lumayan tinggi gitu ya teman-teman. Tapi ini power supply switching ini dia menjadi sebuah solusi yang ekonomis. Ini cukup ekonomis ya, dalam artian harganya ini tidak lebih dari 200.000 gitu ya teman-teman. 200.000 ke bawah lah. Kita sudah dapat power supply switching gitu ya yang 12 volt 30 ampere. Nah, di sini ada kipasnya teman-teman. Di sini ada kipasnya. Jadi ketika dinyalakan, disambungkan ke listrik, si kipasnya langsung nyala sepertinya, atau ya kita lihat saja nantilah apakah menunggu panas dulu baru dia nyala gitu ya otomatis, atau dia langsung nyala. Di bagian depannya di sini ada beberapa tandanya gitu ya teman-teman. Nah, ada beberapa tandanya di sini untuk arusnya, sumber listriknya gitu ya, untuk inputnya, karena di sini tertulis AC. Nah, ini dua ini gitu. Ini bisa bolak-balik karena ya AC itu ya harus bolak-balik ya kalau nggak salah. Jadi bisa bolak-balik untuk plus minusnya. Nah, kemudian di sini ada gambar seperti ini. Ini mungkin untuk ground, atau ya ini mungkin untuk ground ya. Saya juga tidak terlalu pandai tentang elektronik gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada istilah atau informasi yang saya sampaikan itu kurang tepat, nanti teman-teman koreksi saja di kolom komentar seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada volt ya, V min, kemudian di sini ada V plus gitu. Artinya ini kutub positif dan ini kutub negatifnya. Kemudian di sini ada adjust. Nah, di sini ada potensio untuk adjust teman-teman. Di sebelah sini ya.
Jadi ini bisa di-adjust nanti memakai obeng seperti itu. Nah, untuk pengkabelannya ya, jadi antara ini minus, ini plus gitu ya. Dan ini untuk yang dua ini untuk sumber listriknya. Jadi jangan salah teman-teman. Kalau misalkan radio itu yang merahnya itu kabel merah ya, kabel merahnya itu plus, kabel hitamnya itu minus seperti itu. Jadi jangan salah pasang karena khawatirnya ya terjadi hubungan arus pendek seperti itu teman-teman. Nah ini tidak ketika teman-teman beli ini sebetulnya harus modal lagi gitu ya, tidak langsung bisa dinyalakan gitu. Kecuali kalau teman-teman punya kabel listrik yang tidak terpakai gitu. Di sini coba saya, nah di sini ada kabel seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman pakai radio gitu ya, untuk radio, untuk rig ya khususnya, itu pakai kabel yang lebih proper teman-teman, yang lebih bagus gitu ya. Ini saya yang ada saja di sini untuk mencontohkannya. Jadi seperti ini. Nah ini nanti kita pasangkan ke sini teman-teman. Nah ini nanti kita pasangkan ke sini. Karena di sini tandanya L dan N gitu ya, AC. Nah di sini kemudian nanti kita hubungkan ke listrik seperti itu. Buat teman-teman yang nanti pengen barang ini gitu ya, nanti saya lampirkan link pembeliannya. Ini kalau nggak salah sih harganya 150, tapi macam-macam ya teman-teman. Ada yang jual 180.000, tapi ini pasti di bawah 200.000 gitu. Tapi tidak, ya pasti lebih dari 100.000 gitu, karena ini 30 ampere, ya 30 ampere, 12 volt, 12 volt 30 ampere seperti itu teman-teman. Oke, kita sambungkan terlebih dahulu ya ke kabelnya, biar kita bisa nyalakan gitu untuk kita lihat gitu ya, seperti apa si power supply switching ini. Nah teman-teman, jadinya seperti ini ya. Memang tidak praktis, jadi kita harus, kalau teman-teman nggak punya kabel gitu ya, kabel nganggur dan steker nganggur gitu ya, jadi ya teman-teman harus beli dulu tambahannya untuk colokan dan kabelnya gitu ya, minimal 1 meter lah gitu. Di samping teman-teman membeli ini juga gitu. Oke, kita sambungkan ke sumber listriknya ya. Waduh. Nah, jadi seperti ini teman-teman, ini kipasnya sudah nyala ya, langsung nyala gitu ketika kita sambungkan ke listrik tuh dia langsung nyala. Kemudian di sini ada lampu LED indikator, cuman ini karena kabelnya kependekan ya, jadi nggak kelihatan nih teman-teman. Nah, di situ ada lampu LED indikator di belakang
potential adjust gitu ya. Nah, ini kita bisa di adjust dari 12 volt sampai 15 volt kalau nggak salah ya. Hanya saja kita butuh multitester. Sebentar ya, saya ambil dulu. Ya teman-teman, kita butuh multitester. Kita di 20 saja untuk, aduh fokusnya ini. Nah, kita di 20 saja untuk pengukurannya gitu ya. Kita ukur nah, ini 13 volt ya teman-teman, 13 volt. Coba kita, nah dia kalau voltasenya kita kurangi, kipasnya juga dia secara otomatis powernya berkurang juga teman-teman. Nah, ini paling rendah itu 9,75. Nah, kita naikkan, nanti putaran kipasnya dia tambah kencang juga. Nah, kita maksimalkan, kita ukur berapa untuk, nah 15 volt ya maksimal teman-teman. Nah, 15 volt maksimal ya. Ya ini berubah-ubah nilainya. Nah, itu ya 15 volt maksimal. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi ketika pemakaian itu kan kita tidak mungkin pakai multitester terus gitu ya. Kita nggak mungkin pakai ini terus untuk memastikan bahwa si power supply ini sudah 13,8 volt belum. Karena untuk radio rig gitu ya, ya itu di sekitar 13 volt lah gitu ya, 13 sampai 14 volt gitu. Itu untuk amannya gitu, biar si radionya tidak cepat rusak gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai ini, selain harus modal juga buat beli kabel dan colokan tadi gitu ya, teman-teman keluar modal lagi gitu buat ini, alat seperti ini teman-teman. Ini adalah voltmeter digital. Nah, nanti kita bandingkan pembacaan ini dengan pembacaan multitester yang ini, apakah ada selisih atau memang sama, seperti itu ya. Ini kita pasang terlebih dahulu ke power supply-nya. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya gitu. Ini kita matikan dulu ya. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Yang merah ini positif, yang hitam ini negatif gitu ya teman-teman. Jadi kita pasangnya seperti ini. Nah, kita pasangnya seperti ini. Jangan sampai salah ya teman-teman. Oke, ini sudah terpasang. Ini sudah terpasang. Dia untuk kabel hitamnya di negatif, kabel merahnya di positif, seperti itu teman-teman. Kemudian kita nyalakan lagi untuk si power supply-nya.
Aduh. Nah, dia langsung nyala ya. Seperti ini, lampunya berwarna biru. Kemudian kita adjust sampai 13 volt ya. Nah, seperti itu saja. Kurang. Nah, itu ya, 13 volt. Kemudian kita coba bandingkan dengan ini gitu. Apakah sama antara angka yang tertera di sini dengan angka tertera di sini. Ini seperti itu. Oke teman-teman, kita coba untuk ukur terlebih dahulu. Nah, di sini 12,9 ya. Di sini 13 pas gitu. Di sini 12,92. Ya, selisihnya tidak jauh. Jadi bukan berarti ininya yang error atau ininya yang error gitu. Ya, kita tidak bisa memastikan mana yang benar, tapi yang jelas kalau misalkan di sininya 10, di sininya 13, nah berarti kan ada selisih yang jauh gitu. Hasil pengetesan ini ataupun ini gitu. Kemungkinan ya kita juga tidak, kalau seperti itu juga tidak bisa apa namanya ya, memastikan bahwa ini yang error atau itu yang error gitu. Yang jelas ini selisihnya kalau kita ukur tidak jauh dari 13 gitu. Ini 12,9192 gitu ya. Sementara itu di 13. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk ya kita matikan dulu ya. Nah, jadi untuk power supply switching ini, ketika teman-teman akan membangun sebuah base station yang sederhana gitu ya, untuk di rumah misalkan atau di kantor gitu ya, itu ketika untuk power supply-nya ya, selain power supply switching, teman-teman beli kabel, kemudian beli colokan listriknya gitu, dan ini teman-teman biar ya aman gitu. Kalau teman-teman ada indikator untuk pembacaannya kan teman-teman juga bisa lihat gitu, oh ini aman. Apalagi lebih bagus kalau dia ada pembaca ampernya. Kalau saya kebetulan saya hanya punya yang voltmeternya saja gitu ya. Lebih bagus lagi di sini ada voltmeter dan ampermeter gitu ya teman-teman. Jadi nanti untuk pemasangan yang ampermeternya itu ya mungkin teman-teman lebih hafal lah gitu ya dari saya. Hanya saja nanti bisa kelihatan tuh ketika misalnya teman-teman pakai rig ICOM misalkan 2300, ketika power dari low, kemudian mid low, kemudian mid dan high itu nariknya berapa ampere gitu ya teman-teman. Jadi ke kontrol kalau seperti itu. Kalau seperti ini dia hanya ngontrol voltasenya saja, seperti itu. Jadi ya kalau misalkan di jumlah-jumlah mungkin ya gitu ya. Ya ini bisa habis 200.000 lah gitu ya, 200.000 lebih dikit mungkin. Jadi kabelnya juga beli yang lebih proper, yang lebih bagus. Jangan kabel ini saya nggak tahu nih ini bagus atau enggak gitu ya. Cuman ya kebetulan adanya kabel seperti ini, jadi ya sudah pakai yang ada dulu saja gitu untuk sementara menunjukkan. Tapi yang jelas kalau kabelnya bagus, dia tidak akan cepat panas gitu. Khawatirnya power supply seperti ini ketika teman-teman misalkan mengudara atau mancarnya lama, atau pemakaiannya misalkan lama gitu, itu khawatirnya terjadi panas. Walaupun di sini ada kipas ya teman-teman, ini kipas 12 volt cuman mungkin hanya 4 cm mungkin ya, hanya 4 cm. Jadi
Ya mungkin kalau dibilang efektif ya mungkin efektif gitu. Tapi kalau misalkan panas berlebih memang ada protection dan lain sebagainya. Tapi lebih baik hal-hal seperti itu dihindari karena khawatirnya jadi merusak ke radio kita gitu. Seperti itu teman-teman. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya hanya menyampaikan informasi khususnya bagi teman-teman pemula yang akan membangun sebuah base station. Jadi tidak hanya beli radio dan antena saja gitu. Karena ya radio seperti ini tidak langsung dicolokkan ke listrik gitu. Dia butuh sumber powernya DC gitu, bukan AC gitu ya teman-teman. Seperti itu. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan like. Kalau tidak suka, silahkan dislike. Kalau banyak informasi yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Kalau ada informasi yang salah penyampaiannya, silahkan koreksi teman-teman. Karena saya juga tidak terlalu pandai dalam hal elektronika gitu ya, atau kelistrikan juga gitu. Yaitu semata-mata keterbatasan ilmu saya. Dan saya juga masih harus banyak belajar lagi dari teman-teman yang sudah lebih berpengalaman dari saya. Di sini saya hanya sharing informasi, kita berbagi, dan nanti saya lampirkan juga untuk link pembelian voltmeter dan power supply ini ya. Karena tapi kalau misalkan di daerah teman-teman ada nih di toko elektronik ya enak gitu. Ini harganya sih nggak terlalu mahal ya teman-teman. Ini 10.000 gitu untuk yang hanya pembaca volt saja. Tapi kalau untuk volt ampere meter itu dia ya harganya 20.000 ke atas lah kalau nggak salah. Ya mungkin itu saja untuk informasi kali ini. Kalau teman-teman mau share pengalaman soal penggunaan power supply switching ini yang 12 volt 30 ampere, silahkan tuangkan di kolom komentar. Kalau teman-teman mau kritik dan saran juga silahkan tuangkan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman dapat informasi seputar video terupdate dari kita. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, yang selalu support, terima kasih atas supportnya. Mudah-mudahan channel ini bisa lebih berkembang dan bisa terus memberikan atau share informasi-informasi yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7-3.